Alhamdulillah, sekarang kita masuk bulan Rajab lagi. Maca Bukhari maneh. Sedikit saja mengenai Sahih Bukhari. Bahasanya disebut di depan tuh ada kitab. Di kitab ini ada talkhis atau mukhtasar Fadail Qiraat Sahih Bukhari. Halaman paling pertama di kitab. Bahasanya disebutkan Bismandar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikasih fadail oleh Allah. Yang paling agung itu yang dikalamkan oleh Al-Habib Alawi bin Syahabuddin, bahwasanya ma yuqra'ul Bukhari illa wan nabi hadir. Bukhari ku lek diwacana di siji tempat nabi hadir tempat itu. Para aulia itu banyak yang melihat ketika pembacaan Sahih Bukhari ki nabi hadir akeh sing delok. Walaupun ndak iso ndelok awak dhewe iki, walaupun ndak iso ndelok paling ndak didelok Kanjeng Nabi. Kalau memang rohaniahnya Nabi hadir, kalau kita ndak bisa ngelihat, paling ndak kita dilihat oleh Nabi. Mustajab doa, marine maca Bukhari iki mustajab tuh. Donga iku mandi. Katanya Habib Al-Habsyi tuharrik salasilir rahmah. Qira'atuna fil Bukhari tuharrik salasilir rahmah. Maca Bukhari iki iso ngunduh salasilir rahmah. Rantai rahmatnya pangeran. Tak jodoh pasti lugur. Bahkan katanya Ustaz Galwama ambil qiraatih. Saking mandine Bukhari ki iso digawe istisqa. Iso digawe njaluknya Allah Subhanahu wa taala sehingga langsung mandi turun hujan setelah itu. Bahkan salah satu keterangan itu ada yang menyebutkan suatu ketika Imam Bukhari ini ketika masih kecil dulu sakit buta, mengarangnya ini buta dulu ketika kecil. Ibunya itu langsung sumpahnya pangeran jaluk supaya diwarasno buta. Akhirnya ibunya itu mimpi ketemu sama Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim, wadul terusnya Nabi Ibrahim tuh laporan, ya Nabi apa anak saya ini buta gini. Apanya yang buta? Imam Bukhari dituntun sudah sembuh dari butanya. Usap sama Nabi Ibrahim sembuh dari butanya. Ketika Imam Bukhari tahu cerita itu ketika sudah besar, banyak sebabnya Imam Bukhari mengumpulkan hadis ini banyak. Di antaranya itu, akhirnya langsung dia gemar, senang sama hadis sampai mengumpulkan hadis ini. Sahih Bukhari ini ashahul kutub ba'dal Quran. Sama Al-Quran itu nggak ada. Kitab pedomannya umat Islam ini kan Al-Quran. Sama Al-Quran itu nggak ada, makanya jadi pedomannya Sahih Bukhari. Kitab paling sahih. Akhirnya ketika sudah selesai, Imam Bukhari ini setiap nulis hadis sholat 2 rakaat. Setiap mau nulis sholat 2 rakaat. Kalau jumlah hadisnya 2224 ya kali 2. Berapa rakaat? 4000 lebih. 4448 rakaat sholat sebelum nulis hadis ini. Setelah selesai nulis hadis ini, Imam Bukhari itu hadis ini banyak versi. Dideplonya pangeran, ya Allah, kalau memang kita hadis ini makbul, diterima di sisimu dan ada karomahnya, kalau memang kitab ini kitab yang kau ridhoi ya Allah, kasariku buktekno lek sampai pancene itu diobong ndak terbakar, dibuatnya laut ndak hilang tulisan dulu pakai tinta kena banyu hilang, ndak hilang. Ini kitab yang ada di depan kita ini walaupun sudah ratusan tahun, ribuan tahun dicetak ulang, jelas-jelas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an sudah jelas, hadis semua itu karangannya ulama seperti itu. Kalau nggak diridhoi, pangeran nggak kira kayak manfaat. Lan manfaatnya hadis ini walaupun sampean selama urip tidak ngrasakno, pasti lek mati pasti ngrasakno. Wong iso salah satu cerita, kalau tidak salah ada orang hafal namanya salah satu aulia saja, itu bisa jadi lantaran dia itu sebab selamat dari neraka atau surga. Masa mau hadis Kanjeng Nabi tidak iso nyelamat. Kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang keluar dari lisannya Nabi.
orang nyebut namanya satu aulia, ada dalam manakib banyak disebutkan, hafal namanya salah satu aulia itu bisa selamat, aulia itu bisa menjamin itu nanti dapat syafaat saya. Masa baca hadisnya Nabi tidak ada syafaatnya? Sudah jelas kalimat ini dibanding sama makomnya aulia itu sudah jelas lebih mulia ini di sisi Allah. Kok iso? Ya metu teko Kanjeng Nabi. Hadis ini nilai lebih mulia hadis ini daripada karomahnya seorang aulia. Sudah jelas. Kenapa kau bilang? Keluar dari lisannya Nabi. Begitu. Jadi lisan-lisan yang bisa baca hadis, yang bisa baca ilmu itu termasuk lisan yang mau dibersihkan oleh Allah, lisan yang diangkat ya Allah. Tidak diangkat, tidak kira gerak lisan ini mau sesuatu yang diridhoi, tidak kira. Katanya Imam Ibn Athaillah apa? Mata atlagallah lisanak bitalab fa'lam annahu yuridu an yu'tik. Salah satu tanda bahwasanya Allah itu mau memberimu, contohnya apa? Lisanmu digerakno mintanya pangeran. Di syarahnya di situ diterangkan, kalau ada lisan itu bisa bergerak nyebut namanya Allah, berarti kata dikai pangeran. Lek pancene pangeran ndak kata nyepuro sampean, ndak kira sampean ku diilhami sama maca istighfar. Lek pancene sampean ku ndak kata dikai pangeran, ndak kira diilhami doa yang Allah jaluk. Karena Allah tuh ketika ada orang doa pasti dikabulkan janjinya Allah. Ud'uni astajib lakum, janji. Kalau ndak dikabulkan berarti Allah bohong. Jadi gitu. Belum di situ diterangkan sama syarahnya itu. Begitu juga ketika Allah itu menghendaki sampean itu untuk membaca sesuatu yang baik, berarti pangeran angkat sampean, angkat dimuliakan oleh Allah. Antara kok salah satu bukti kita baca hadis ini tanda Allah mau mengangkat derajat kita. Amin Allahumma amin. Nah, doa halaman 557 terakhir itu orang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya